Baik, mengenai ayat sajadah, maka seseorang disunahkan, hukumnya sunnah, untuk melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud apabila seseorang sedang membaca ayat Al-Quran dan kebetulan ayat yang dia baca adalah ayat sajadah. Maka hukumnya sunnah seseorang melakukan sujud tilawah. Nah, kemudian siapa saja orang-orang yang disunahkan untuk melakukan sujud tilawah? Nah, kata para ulama ada 3. Yang pertama, orang yang sedang membaca ayat sajadah itu. Yang kedua, orang yang mendengarkan dengan seksama, dengan serius orang yang membaca ayat sajadah itu, disebut mustami'. Jadi ada orang membaca sajadah, dia dengerin sama dia. Kemudian dia juga sunnah untuk melakukan sujud tilawah. Dan yang ketiga, yang disunahkan untuk melakukan sujud tilawah adalah orang yang kebetulan tidak sengaja mendengar ada orang membaca ayat sajadah. Maka orang yang tidak sengaja mendengar atau kebetulan mendengar, dia juga termasuk kategori disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Jadi ada 3 kan. Ya. Nah, kemudian kita juga perlu tahu, selain sujud tilawah, ada beberapa sujud yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Di antaranya sujud syukur, sujud sahwi, ada sujud dalam sholat, dan yang keempat adalah sujud tilawah ini. Baik, ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran itu kurang lebih ada di 14 surah, 14 tempat. Di dalam 14 surah ini, di dalamnya ada ayat-ayat sejadah. Di antaranya terdapat dalam surah Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, surat Al-Isra, surat Maryam, surat Al-Hajj. Nah, surat Al-Hajj ini ada 2 ayat sejadahnya. Ya. Kemudian juga ada di surah Al-Furqan, ya. An-Naml, As-Sajadah, An-Najm, Al-Insyiqaq, dan di surah Al-Alaq. Ya. Itu 14 surah yang di dalamnya terdapat ayat-ayat sejadah. Nah, kemudian hukum sujud tilawah ini bisa menjadi wajib. Hukum asalnya sunnah, tapi itu menjadi wajib. Kapan? Ketika seseorang sedang melakukan sholat berjamaah. Jadi ketika sedang berjamaah dan imam dalam sholat itu kebetulan membaca ayat sejadah, dan imam itu kemudian melakukan sujud tilawah, maka bagi makmum hukumnya wajib dia melakukan sujud tilawah mengikuti imam. Tapi ketika imam yang sedang membaca sejadah ini tidak melakukan sujud tilawah, maka bagi si makmum pun wajib untuk tidak sujud. Jadi ketika imam baca sejadah, imam nggak sujud, kemudian si makmum mentang-mentang tahu kudu sujud, ya sujud. Nah, ini batal salatnya, ya. Tidak mengikuti imam namanya. Nah, itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita juga harus tahu syarat-syarat disunahkan kita melakukan sujud tilawah itu apa saja. Yang pertama, orang yang sedang membaca ayat sejadah itu adalah orang yang dibenarkan oleh syariat. Maksudnya orang itu ketika membaca ayat sejadah itu tidak dalam keadaan junub, ya. Artinya dia betul-betul dalam keadaan suci. Nah, itu yang pertama tuh. Kalau dalam keadaan junub, kita nggak sunnah sujud tilawah. Yang kedua, orang yang bacanya kudu tahu, kudu paham bahwa yang dia baca itu ayat sejadah.
Kalau nggak paham bagaimana? Dan yang ketiga, orang yang membacanya kudu langsung, kudu live. Jadi kalau kita dengar ada orang baca ayat sejadah, kita ngedengar dari kaset, dari radio, dari HP, maka kita nggak sunnah untuk sujud. Kenapa? Karena nggak langsung. Itu orang bacanya udah berpuluh tahun yang lalu kan, itu mungkin rekaman gitu. Jadi kita disunahkan sujud ketika mendengar ayat sejadah atau membaca itu dari orang yang membacanya langsung. Itu syaratnya. Oke. Selanjutnya bagaimana cara sujud tilawah yang benar itu? Nah, ini penting nih. Karena kebanyakan dari kita itu kadang-kadang sujud tilawah main langsung nyusuk. Jadi cara sujud tilawah itu yang pertama kita harus siap-siap dulu duduk iftiras, duduk tahiyat awal gini. Kemudian setelah siap kita angkat kedua tangan kita takbir. Allahu Akbar. Setelah itu baru langsung sujud. Setelah itu bangun dari sujud langsung posisi duduk iftiras, tahiyat akhir. Terus mengucapkan salam. Selesai. Lanjutkan kembali baca Qur'annya. Ini jangan langsung nyusuk aja. Jadi ada aturannya. Nah, kemudian apa bacaan yang kita baca ketika kita sedang sujud tilawah? Nah, ini versinya banyak. Yang umum biasanya kita baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Bisa juga kita baca Allahumma ja'alni minas sajidin wajhikal musabbihina bihamdik wa a'udzu bika min an akuna minal mutakabbirin. Sambil baca itu kita sambil hati kita memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya hamba-hambamu yang pandai bersujud, dan saya berlindung ya Allah kepadamu, dan jadikanlah saya hamba-hamba atau orang-orang yang memiliki sifat takabur dan sombong. Berlindung kita kepada Allah dari sifat sombong. Nah, itu bacaan. Nah, kemudian bagaimana ketika seseorang sedang membaca ayat sejadah? Ya, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Sejadah. Ya, kemudian malah sujud atau enggak sempat sujud. Itu gimana hukumnya? Ya nggak apa-apa. Ada alternatif lain, pengganti daripada sujud tilawah. Jadi ketika seseorang sedang membaca ayat sejadah dan dia tidak mau sujud atau nggak sempat sujud, dia boleh membaca baqiyatus shalihat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebanyak 3 kali. Saya kira itu bisa dipahami ya. Sekian, mohon maaf. Dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.